علما نافعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للأمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin rahimakumullah, jamaah musalla Al-Falah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang ini merupakan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah, menikmati ibadah berjamaah adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Karena di luar sana mungkin masih banyak saudara kita yang terlelap tidur, bermimpi, betul ya? Sehingga alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian yang akan kita pelajari diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang benar dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya menuju jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang masalah zakat. Masalah apa? Zakat. Baik jamaah rahimakumullah, secara umum ya istilah zakat itu adalah merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam. Jadi rukun Islam itu diantaranya adalah membayar zakat. Yang pertama bersyahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, ya, yang keempat puasa di bulan suci Ramadan, dan yang kelima adalah ibadah haji. Jika untuk rukun yang ketiga dan rukun yang kelima itu tentunya adalah terkait dengan kemampuan. Zakat kaitannya dengan kemampuan. Haji juga kaitannya dengan kemampuan. Makanya nanti di zakat itu ada satu nisab, ada haul. Kalau tidak mencapai dalam satu tahun itu wajib zakat, maka kita tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan zakat. Ya, nanti kita akan bahas tuh ya. Begitu juga haji. Haji juga kalau kita nggak mampu, maka tidak ada kewajiban untuk haji. Tapi sholat beda ya. Puasa berbeda. Walaupun kalau puasa itu ada beberapa orang yang memang mendapatkan keringanan untuk tidak puasa, seperti ibu menyusui, hamil, sakit yang parah, lansia,
sebagainya. Tapi kalau sholat dalam kondisi apapun harus dilakukan. Sebab sholat itu berbeda dengan ibadah yang lain. Sholat itu kata Rasulullah adalah tiang agama. Sehingga dalam keadaan apapun, sakit apapun itu, kita harus mendirikan sholat. Baik jamaah rahimakumullah, pada kaitannya tentang masalah zakat, itu ada perintahnya luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang zakat, pasti digabungin dengan salat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Apa maksudnya ini? Kenapa di dalam Al-Quran itu selalu disejajarkan antara sholat dengan zakat? Maka jawabannya adalah agar umat Islam ini selain hubungan baik kepada Allah, jadi hablum minallah. Kalau sholat kan kita adalah curhat kepada Allah. Kita curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak-banyakin doa kalau lagi sholat. Ya. Sayang itu nggak dipakai. Ya, sebelum salam itu waktu ijabah. Ketika sujud, ya, ketika sujud kita perbanyak berdoa kepada Allah. Habis kita salam, assalamualaikum warahmatullahi. Banyak yang kita beristighfar, berzikir, berdoa. Walaupun mungkin kita zikir doanya itu adalah sendiri gitu ya, atau berjamaah, nggak jadi masalah. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, wa aqimus shalah, dirikan shalah. Tapi jangan lupa wa atuz zakat. Kamu sudah saya berikan harta, maka harta ini yang aku titipkan kepadamu harus dikeluarkan. Itu artinya ada hablum minan nas. Kalau zakat itu dikelola dengan baik, maka insya Allah tidak ada umat Islam yang kekurangan. Mungkin miskin ada, fakir ada, tapi paling tidak bisa membantu, mengurangi beban mereka kalau dikelola dengan baik. Zakat itu, masalahnya zakat itu yang kita lihat prakteknya lebih ke arah kurang tepat sasaran. Contohnya nanti kurban Idul Adha, yang perumahan pada perumahan semua kurbannya, betul? Tapi pembagiannya itu akhirnya yang mau nggak mau kan sekitar sini. Karena pembagian kurban itu termasuk tetangga kita, terutama kurban di sini, maka semua RT 1 yang semuanya itu harus mendapatkan, termasuk non muslim. Non muslim itu dapat bagian dari pembagian hewan kurban. Maka jamaah rahimakumullah, ini perlu dipikirkan. Bagaimana kurban kita tahun ini tepat? Kalau kita udah sering makan daging ya, coba berikan. Coba kita, memang di dalam Islam itu ada bagiannya. Orang yang kurban dapat bagian daging kurban. Tetapi kalau kita memang ikhlas, murni untuk berkurban, kenapa sih nggak dibuang saja? Ditaruh kemana gitu? Kurban kita, dan kita nggak perlu minta daripada bagian
Udah semuanya. Tapi kan mohon maaf, sekarang ini jarang sih. Banyak umat Islam itu dia berkurban tujuannya supaya dia dapat daging daripada kurban itu. Bahkan ada pesanan, saya minta ininya, gitu ya. Maka jamaah rahimakumullah, kembali ya, jadi masalah sholat adalah hubungan kita kepada Allah dan zakat adalah hubungan kita hablum minan nas. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 110 jamaah rahmatullah bahwa ada perintah dirikan salat, tunaikan zakat dan dahulukan yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ridho kepada kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Maksudnya gini, dahulukan yang terbaik ini diterjemahkan adalah harus tepat. Maka di sini ada anjuran dahulukan yang terbaik. Maksudnya yang terbaik apa? Yang lebih membutuhkan zakat itu. Maka pengelolaan zakat harus tepat sasaran untuk mustahik. Ya, mustahik zakat itu ada berapa? 8. Ya, nanti kita akan bahas ya. Zakat secara bahasa artinya adalah bersih. Artinya membersihkan. Nah, di dalam agama kita cuma 2 zakat itu. Enggak ada lagi. Ada zakat nafsi, ada zakat mali. Ya, saya ulang lagi ya. Ini kita udah masuk ke bahasa. Zakat dalam agama kita ada 2. Ada zakat nafsi, ada zakat mali. Nafsi adalah tujuannya membersihkan jiwa. Nafsu artinya apa? Jiwa, nafsu. Lalu kita nafsi-nafsi, nah kan biasa gitu ya. Jadi zakat nafsi tujuannya untuk membersihkan diri, mensucikan jiwa. Apa itu? Yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ada kan di bulan lain? Hah? Enggak. Kalau ada orang zakat fitrah di setiap bulan, salah itu. Kalau ngasih beras nggak apa-apa, tapi itu bukan zakat fitrah. Ya, jadi zakat nafsi yaitu sama dengan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah jamaah rahimakumullah itu banyak sekali nama. Nah, kita harus tahu tuh nama lain daripada zakat fitrah. Ada yang menyebut zakat fitri. Zakat fitri. Kenapa disebut zakat fitri? Karena yang pertama ada terkait dengan masalah puasa. Puasa itu artinya adalah menahan untuk tidak makan, tidak minum, menjaga syahwat dan lain-lain. Nah, yang disebut puasa menahan itu apa bahasa Arabnya? Imsak. Imsak. Jadi imsak itu adalah puasa. Cuma kalau di kita itu imsak itu adalah waktu berapa menit sebelum subuh. Nah, itu salah ya. Kalau waktu berapa menit sebelum subuh itu namanya isti'dad.
Ya, namanya apa? Istighfar. Kalau imsak itu ya pas azan subuh sampai azan itulah disebut imsak. Jadi imsak sama dengan saum. Saum sama dengan imsak. Paham ya? Jadi jangan sampai keliru. Nah, karena kita imsak itu, kita puasa itu adalah mulai daripada azan subuh sampai azan maghrib kita buka puasa. Nah, ketika azan maghrib kita ngapain? Buka kan? Nah, buka itu bahasa Arabnya fitri, makan. Ya. Maka disebut iftar ya. Ada istilah itu? Yuk kita bikin buka puasa bersama, disebut iftar berjamaah. Nah, maka zakat fitri adalah karena terkait masalah puasa dan kita kalau puasa mesti kita batalkan. Yang dibatalkannya itu adalah ketika azan maghrib. Nggak boleh kita puasa terus selama 1 hari penuh 24 jam. Itu malah bukan menjadi ibadah. Itu malah diharapkan oleh agama kita yang disebut dengan puasa wisol. Ya, puasa wisol itu diharapkan. Apa itu puasa wisol? Puasa yang dilakukan tetapi tidak buka. Ada nggak yang begitu? Tuh orang-orang yang Hindu, orang Hindu, orang Buddha itu sering melakukan puasa seperti itu. Bahkan mohon maaf mereka punya keyakinan harus dihilangkan, dikebiri. Tahu dikebiri? Supaya tidak berdiri, tidak ada syahwat lagi. Nah, itu menyalahi agama Islam. Kita diberikan syahwat itu adalah nikmat, betul? Lalu bagaimana mungkin Allah tak kasih? Kita disuruh nikah. Ya, makanya ada syahwat, punya keturunan. Tanpa syahwat, kira-kira nikmat nggak? Enggak. Ya, kan? Harus ada syahwat. Ada juga yang menyebut ya zakat fitrah, zakat fitri. Ada yang menyebut zakat Ramadan. Belum pernah dengar ya? Jadi zakat fitrah itu bisa disebut zakat fitri, bisa disebut zakat Ramadan, bisa disebut zakat saum, bisa disebut sedekah fitri, bisa disebut zakat badan, bisa disebut sedekah ru'us. Sedekah ru'us. Kalau zakat badan yang karena tadi membersihkan badan kita, jiwa. Sedekah ru'us karena ru'us itu artinya kepala. Kepala itu maksudnya adalah ya seluruh anggota kita. Ya seluruh anggota kita. Nah, penjelasan itu ada ditemukan di dalam kitab Ibadatul Ahkam. Nah, zakat fitri. Kalau zakat fitri atau zakat fitrah itu ukurannya adalah 1 sok. 1 sok makanan daerah. Kalau kita di Indonesia berarti beras. Kalau kita konversi ke kilo atau kita konversi ke liter, itu ukurannya adalah 3,5 liter beras. Dan beras yang kita zakatin bukan beras yang paling buruk jenisnya, tapi beras yang biasa kita pakai buat kita makan. Seumpama kita beras yang kita pakai seharga per liternya, katakanlah di sini biasa berapa? Ya, 1.000 per liternya. Oh, harganya? Iya. 10, ada yang 12, ada yang 11. Paling banyak di sini berapa? 10, 12, 12.000. 13 ada. 12-13. Contoh lah kita ambil. Biasanya kita makan pakai beras yang 12.000. Maka tidak boleh zakat fitrah dengan beras di bawah 12.000. Boleh. Paham ya? Itu beras raskin dibuat zakat fitrah.
Nggak boleh. Dari pemerintah nih dapat sembako. Itu beras yang berapa? Jadi beras yang kita pakai itu adalah beras yang kita buat makan, dan tidak boleh yang di bawah. Lebih bagus malah di atasnya. Kita biasanya beras 12, tapi kita zakat fitrah yang beras 13. Itu bagus. Tapi tidak boleh di bawah. Nah, kemudian ini pembahasan yang sering kita bahas, zakat fitrah dengan uang. Seluruh mazhab kecuali Imam Hanafi, seluruh mazhab kecuali Imam Hanafi itu tidak memperbolehkan zakat fitrah dengan uang. Jadi zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok. Ya kalau di Indonesia berarti beras. Kalau di Belanda berarti apa? Gandum ya, gandum. Kalau di Jepang berarti apa? Beras. Beras. Ya pokoknya tergantung negara tersebut makanan pokoknya. Nah, menurut Imam Hanafi boleh kita zakat fitrah dengan uang, tapi ukurannya bukan ukuran makanan daerah, makanan setempat. Ya, jadi ukuran uang itu, contoh seumpama di Indonesia adalah beras. Menurut mazhab Hanafi, kita tidak boleh menguangkan beras, bukan dengan harga beras. Tapi harga apa? Di sini disebutkan al-hanqah, yaitu gandum murni. Gandum murni itu 1 kilo kita ambil rata-rata, atau di sini ada yang menyebutkan anggur itu kurang lebih 50 ribuan. Berarti kalau di sini dihitung adalah 1 sok Imam Hanafi itu kurang lebih kalau dirupiahkan itu hampir mencapai 100 ribu. Kira-kira kalau beras berapa? 3,5 juta. Nggak sampai ya? 40 ribu ya. Menjadi maka kalau ada umat Islam yang berat dengan ketentuan Imam Hanafi, kita yang harus pintar ya. Sebagai panitia zakat, sediakan beras. Sediakan beras. Orang itu datang beli beras, akadnya jual beli, bukan zakat loh. Dikasih uang ke panitia, kemudian uang itu kita ambil, barulah dia yang kedua, yaitu zakat. Dia niatkan beras yang sudah dibeli adalah untuk zakat fitrah. Itu solusi supaya sah praktek zakat fitrah. Jadi bukan uang. Kalau dia mau uang berarti harus ikuti Imam Hanafi, hampir 100 ribu. Kalau kemarin gimana? Iya, seperti itu. Campuran Beras. Iya, sudah 2 tahun dipraktekkan. Alhamdulillah. Bau ya. Beras. Tapi masih ada ya yang uangnya masih. Karena terakhir aja udah tutup sebetulnya, cuman ada berapa itu langsung. Karena kan nggak mungkin kita waktu yang mepet terus sedia beras lagi gitu. Alhamdulillah saat ini udah komitmen dengan 3 imam. Alhamdulillah ya. Baik. Cuman ada pertanyaan itu kadang-kadang Ya. warga-warga
kan kebutuhan si penerima itu bukan cuma beras, kasih berasnya nanti buat apa? Buat lauknya, buat itu apa itu kan. Kadang rata-rata orang itu udah ngasihnya beras semua gitu kemana-mana. Masjid A, masjid B atau yang dia kebutuhan beras gitu. Iya. Kan kalau ada sebagian yang uang, ada sebagian itu kan jadi mau kebeli gitu maksudnya beras gitu ada satu dua maksudnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Iya. Jadi karena mungkin semuanya adalah zakatnya semuanya beras, berarti kan memang mereka sudah sadar ya bahwa zakat fitrah memang benar makanan pokok. Tetapi masalah ada pertanyaan nanti untuk lauknya gimana gitu. Itu sebetulnya gini, itu pertanyaan dulu. Sebetulnya bukan kewenangan atau ranah daripada panitia zakat fitrah. Karena kan zakat fitrah itu jangan disamakan dengan sembako pemerintah. Maaf ya, ini mentang-mentang COVID jadi zakat fitrah itu dianggap seperti sembako pemerintah. Kalau pemerintah aja Ustaz ada minyaknya, ada ini, jangan lengkap. Nanti mohon maaf, nanti rancu. Mana sembako pemerintah, mana zakat fitrah. Kalaupun Mushola Al-Falah ingin memberikan solusi seperti itu bisa dengan infak. Sekarang begini, waktu panitia zakat fitrah itu kan di situ ditulis bukan hanya fitrah, bisa mal. Zakat mal barangkali ada orang yang memang setahun itu pas banget di bulan Ramadan, dia punya kontrakan 10 pintu, ternyata ada dihitung-hitung harus dikeluarkan zakatnya pas di bulan Ramadan, keluarkan zakatnya. Ada lagi orang infak kan itu. Nah dari uang-uang itu bisa kita bagikan kepada mustahik zakat. Satu bentuk beras, yang satu bentuk amplop. Nah dengan uang itu dia bisa beli lauk kan itu. Itu bisa seperti itu. Tapi kan di sini banyak nggak infaknya? Atau zakat mal? Atau beras semua? Biasanya sih ada beberapa infak sih tambahan, tapi terus terang zakat kita mal masukin ke kas musola ya. Oh, kalau infak maksudnya musola. Kalau mal yang hitung-hitungan itu belum ada ya kayaknya. Tahun ini nggak ada zakat mal. Oh, tahun ini nggak ada zakat mal. Yang lalu ada beberapa warga yang dengan sadarannya ini zakat mal bayar. Rata-rata yang infak yang kami terima mereka pasti bilangnya ini buat mana Pak? Buat musola aja. Infak yang bukan mal, masih hitung-hitungan. Bilangnya yang membeli beras rumah kelebihan, ini sisanya Pak dibayarin udah buat musola ya. Infak lah. Jadi kebanyakan mereka infak langsung buat musola gitu ya. Ya berarti kalau buat musola kan bisa diolah untuk keperluan musola atau untuk keluar kan gitu ya. Karena sudah dipasrahkan kepada musola. Beda ceritanya kalau dia sebut ini infaknya buat beli sajadah spesifik, harus maka panitia harus sesuai dengan amanah yang infak. Pak, ini saya infak buat beli mushaf, harus beli mushaf. Pak, saya ini buat kipas, harus beli kipas. Tapi kalau disebut Pak, ini infak buat musola, berarti masih berarti kalau masih umum, masih bebas. Masih bebas dan artian bisa dikelola lebih luas. Betul-betul buat musola atau memang musola punya planning untuk memberikan kepada mustahik zakat. Ketika memberikan zakat fitrah ditambahin uang. Kalau ya misalkan hitung-hitungan mal itu harus di luar itu ya harus 8 asnaf itu 8 golongan. Betul. Nggak bisa begitu. Iya. Termasuk zakat ya semua dari dua itu. Zakat nafsi dengan zakat mali itu harus 8 asnaf. 8 asnaf mustahik zakat ya. Nanti kita bahas. Oke, kemudian
Nah, zakat fitrah itu sudah jelas? Ya. Jelas ya. Kita masuk zakat mal. Nah, ini agak bingung nih. Hitung-hitungannya nanti karena ada 8 harta yang harus dizakati. 1, kalau yang punya emas dan emas itu tidak dipakai, bukan emas perhiasan. Bukan emas perhiasan. Emas batangan berarti. Emas yang disimpan. Contohnya antam. Contohnya LM. Contoh lagi ada emas yang disebut emas cucian. Tahu dah istilah itu ada. Ya. Jadi emas yang memang disimpan, bukan emas yang dipakai. Kita beli emas buat istri tidak ada zakat. Paham ya? Kita beli dari emas itu dikumpulin. Nah, beda. Kalau dia beli emas, walaupun bentuknya perhiasan, tapi tidak pernah dipakai, tujuannya buat invest, paham? Kena zakat. Tergantung niat ya. Disimpan atau dipakai. Biasanya kan ada orang beli emas tujuannya buat invest, betul? Kalau tujuannya invest berarti ada intifak. Intifak itu apa? Mengambil manfaat dari nanti emas ini kalau sudah berapa tahun kan dia bisa naik. Sama kayak tanah. Dibeli tanah sekarang semeternya supaya 500.000. Berapa tahun kemudian bisa menjadi 1 juta, betul? Nah itu kalau seperti itu berarti ada wajib zakat. Nanti kita hitung bagaimana zakatnya. Yang kedua, fiddah, perak. Ya perak. Nah perak ini satu-satunya perhiasan yang boleh dipakai buat laki-laki. Jadi kalau nanti jamaah nikahin anaknya laki-laki, itu cincinnya jangan cincin emas ya. Yang emas biar buat yang perempuannya. Kalau laki-laki kan nggak boleh laki-laki pakai emas, haram. Walaupun cuma, misalkan cuma itu doang, simbolis gitu ya, nggak boleh. Jadi tetap harus pakai perak. Oke, kemudian yang ketiga adalah zuru. Zuru itu padi. Yang punya sawah, ada yang punya sawah ini ada? Ada. Hah? Ada. Dua orang. Sawah ya. Wan nakhl yang keempat. Ya, wan nakhl yaitu kurma. Yang punya pohon kurma, kebun kurma itu ada hitungannya. Wal inab anggur. Kebun anggur, ya, itu nanti ada. Udah berapa tuh? 6 apa 5? Emas, perak, kurma, kemudian anggur, padi, kurma, anggur 5 ya. Yang keenam unta. Yang ketujuh sapi. Dan yang kedelapan kambing. Sapi sama dengan kerbau. Kerbau disamakan dengan sapi. Domba sama kambing. Malah ada tuh kemarin itu masuk berita domba itu laris karena dia itu memiliki daging banyak tapi tulangnya kecil. Tahu apa tuh, saya lupa. Domba apa namanya? Di berita saya sekilas. Ketawa. Kan yang dicari itu ya, tulangnya kecil tapi dagingnya banyak. Bajir kali. Hah? Bajir kali.
Nah itu 8 jemaah ya, ada 8. Termasuk zahab dan fiddah, emas dan perak tadi dikiaskan, yaitu adalah profesi kita. Maka disebutlah zakat profesi. Nah, profesi itu dikiaskan dengan emas dan perak karena ada ittifaq. Ketika kita kerja dapat gaji, itu kan kita dapat memanfaatkan gaji, betul? Untuk ngasih istri, biaya pendidikan, ya, untuk yang lain-lain. Nah itu harus dikeluarkan zakatnya. Nah, nanti kita hitung bagaimana zakatnya itu ya. Termasuk adalah bisnis maksudnya usaha, warung, kontrakan, tenda. Ya pokoknya usaha ya, apapun itu nanti ada hitung-hitungannya. Nah, zakat mal yang tadi ada 8 itu bukan setiap bulan, tapi hitungannya setiap tahun dan sampai 1 nisab. Kalau dalam 1 tahun itu tidak sampai 1 nisab, maka tidak wajib zakat. Tapi kan Ustaz, saya mau ini berbagi, ya sudah, berarti jatuhnya sedekah. Ya. Nah, syaratnya itu tadi. Syaratnya yang dizakati tadi 8 itu adalah harus betul-betul itu kepemilikannya adalah 100% milik kita. Kalau ada orang biasanya syirkah, kerjasama, dia beli tanah berapa hektar tapi duitnya patungan. Nah itu nanti beda ya, karena itu tanah bukan milik sempurna, tapi itu adalah patungan. Nanti beda lagi. Jadi yang dihitung adalah ketika harta itu adalah milik kita, bukan milik patungan. Ya paham ya? Jadi sebut ini milkuta. Oke, kemudian sekarang kita hitung. Sebelum itu, Ya. perhitungannya start tahun itu apa itu dari Ramadan ke Ramadan atau dari mana atau bebas itu? Bagaimana kita menghitung setahun itu? Dimulai dari kepemilikan. Contoh, kita mulai investasi emas logam LM itu terhitung di bulan katakanlah Januari. Apakah dihitung dari bulan Januari sampai Januari gitu, setahunnya. Kalau kita menghitung bulan Islam, Muharram, ketemu Muharram. Jadi tidak bisa dipaksakan ketemu Ramadan, karena harta kita kan kita belinya nggak tahu kapan. Kita mulai investasinya kapan? Kita mulai usahanya kapan? Nah, dihitung dari situ sampai 1 tahun. Gitu. Jadi tidak hitungan Ramadan gitu ya, tapi hitungannya adalah kapan kita mulai. Pasti kan beda-beda. Dan itu menentu. Walaupun seumpama di bulan Muharram, itu nggak tahu. Muharram awal, tengah, akhir. Maka kita harus ada semacam ditandain lah. Kita mulai usaha tanggal sekian, maka dihitungnya lagi 1 tahun di tanggal sekian. Kita hitung ternyata keuntungannya tidak sampai 1 nisab, maka tidak wajib zakat.
Kalau ada keuntungannya 1 nisab maka wajib zakat. Ya. Paham ya? Jadi artinya dipisah-pisah gitu ya Ustaz ya. Misalkan usaha itu kan mulai dari itu, terus nanti kan dia punya tanah lah, kapan mulai dia beli gitu, artinya seperti itu ya Ustaz. iya. Pasti kan ada orang yang punya lebih dari 1 ya. Maksudnya 1 usaha. Usaha lele di bulan Januari. Tiba-tiba di bulan Maret dia buka usaha lagi, usaha warteg. Maka hitungan lele dengan warteg beda. Kalau lele hitungannya Januari, kalau warteg Maret gitu. Ini kontrakan pokoknya. Banyak tuh berarti. Masya Allah. Kan lele semua warteg, jadi kontrakan. Itulah ya. Jadi kita harus ya pikirin itu zakat mal. Yang menjadi dasar perhitungannya itu nilai perolehannya atau hasil, misalkan kontrakan, Ya. nilai perolehan beli kontrakan itu apa hasil sewanya itu jadi dasar perhitungan. Ya, jadi seumpama kontrakan contoh ya. Di sini kontrakan itu masuk kepada bab tentang dikonversi dengan emas. Ya, dan seperti juga profesi juga dikonversi dengan zakat emas. Nah, hitungannya itu adalah kita punya kontrakan. Tapi kontrakan kita ada intifak. Dari intifak itu kita bisa mendapatkan manfaat dari kontrakan itu. Kalau kontrakan itu kosong selama 1 tahun maka tidak wajib zakat. Atau seumpama kosong dari 1 tahun itu cuma keisi 3 bulan, itu pun tidak wajib zakat. Berarti nilai tanahnya yang dikontrakin itu nggak masuk hitungan itu, misalkan tanah dari kontrakan itu harganya sekian gitu. Iya. Itu nggak masuk. Misalkan udah ada nisabnya kan, misalkan itu nggak wajib juga. Nggak wajib karena selama kita miliki kita belum dapat intifak. Contoh kita punya tanah di Bogor 1 hektar. Kita beli tahun 2011. Tahun 2012, apakah kita wajib mengeluarkan zakatnya? Tidak. Karena tanah itu tidak memberikan hasil kepada kita, Pak. Kecuali itu tanah disewain. Pak, ini tanah Bapak ya. Saya mau nyewa dong buat lapangan apa gitu. Futsal seumpama. Nah, kita kan dapat tuh sewanya itu setiap bulannya atau setiap tahunnya. Nah, itu baru kita hitung nisabnya. Kayak kan biasanya itu tanah itu buat invest yang nilainya tiap tahun naik gitu Mas. Betul. Berarti kan ada unsur, maksudnya kayak tadi kan emas pun kalau ditaruh maksudnya itu Ada waktu naik. untung, Iya, ada unsur untung itu. belum direalisasi. Iya. Ya, gitu. Ya, betul. Jadi memang secara ini untung ya, hitungan. Tetapi karena kita belum dapat intifaknya dari hasil tanah itu, maka tidak ada keluar untuk zakat. Kecuali kalau sudah dijual nih. Nah, itu baru nanti dihitung berapa nisab yang harus dikeluarkan. Makanya kadang orang ketika jual apapun dia langsung mikirin untuk mengeluarkan zakat. Ya, kecuali tadi tanah tadi disewain ya. Tapi kalau tanahnya nggak disewain, terus kontrakannya juga kosong, nggak ada yang nyewa, itu tidak wajib zakat. Paham ya? Masih bingung? Nah, mungkin yang dimaksud Pak di sini kontrakan kan ada nilainya berapa, itu maksudnya kalau sudah itu apa nilai dari yang manfaat dari apa yang kontrak itu loh, maksudnya misalkan kita ngontrakin dapat sekian juta, itu yang masuk nisab yang itu apa termasuk nilai tanahnya juga Pak? Oh iya, jadi kalau seumpama kita kontrakan yang wajib dizakatin
adalah hasil daripada Kontraknya. orang yang kontrak. Kontraknya. Tanahnya enggak kan? Bukan tanahnya. Tanahnya. Bukan apa harga tanah, dan kasihan. Karena tanahnya kan belum dijual ya. Iya. Jadi harga tanah enggak masuk kepada wajib zakat. Nilai kontrakan itu berarti ya? Iya. Jadi seumpama nilai kontrakan itu per bulannya berapa ratus ribu atau berapa jutaan gitu ya. Dihitung sampai 12 bulan berikutnya, itu nanti dihitung nisabnya. Kalau memang dapat satu nisab, keluarkan zakat. Tapi ingat, bukan harga tanah atau harga kontrakan. Maksudnya harga kalau dijual kontrakan itu 50 juta, bukan ya. Tetapi sewa kontrakan itu. Saya masih belum ngerti satu nisab itu. Oke, ini baru saya mau bahas ini. Ya, di situ nanya lagi. Oh gitu ya. Iya. Kalau 1 tahun kan tahu ya. Oke, baik, sekarang ini satu nisab ini di dalam beberapa hadis dan kitab gitu ya. Itu disebutkan adalah untuk kontrakan, usaha, profesi. Ini sama nih, semua dipukul rata sama. Profesi, usaha, kontrak, pokoknya usaha apapun ya. Itu perhitungannya adalah setahun dihitung nisabnya adalah 2,5%. Dan ini dihitung 85 gram emas. Nah sekarang ini 85 gram emas. Sekarang 1 gram berapa? 980. Kantong berapa karat biasanya? Oh gitu ya. Ya hitung yang ini kan ada. Kalau antam 980. Berapa? 980. Itu logam mulia ya? Antam. Iya, andaikan lah. Berarti 85 gram berarti Misalnya Sudah 85 juta. Ah, itu adalah sudah wajib 2,5%. untuk 2,5% masuk dalam kategori wajib zakat. Nah, nisab 85 gram emas. Dikonversikan ke harga itu ya. Iya. Nah, sehingga andaikan contoh lah, ya kita punya usaha tadi dihitung setahun sampai nih 85 juta usaha kita dalam setahun, kontrakan, usaha apapun itu sampai, maka langsung dikeluarkan 2,5%-nya. Berarti berapa? 2,5% dari 18 lah. ya anggap aja segitulah ya, pokoknya dihitungnya begitu. Ya. 2,5%. Ya, setiap setahunnya kalau sampai 85 gram emas atau 85 juta, maka itu sudah harus dikeluarkan nisabnya 2,5%. Ada yang Ustaz, tapi ini boleh, tapi ini pendapat Wahbah Zuhaili. Ya, pendapat Wahbah Zuhaili itu pendapat yang sekarang ini beliau menyampaikan bahwa kalau kita bingung untuk menghitung dalam 1 tahun itu sudah sampai 1 nisab atau tidak, maka dia lebih baik mikirin langsung aja dipotong setiap bulannya. Ini pendapat Wahbah Zuhaili. Maka banyak orang yang mengikuti pendapat ini. Setiap ada untung 2,5% kasih. Sehingga tidak perlu melihat setahun ada yang begitu. Iya. Termasuk kami. Saya maksudnya. Iya. Pak ASN kan dia. Betul. Setiap bulan. Betul. Jadi itu boleh juga seperti itu. Karena banyak itu orang berpikir kalau setahun, mungkin kalau setahun ada juga kalau memang usahanya itu jelas ya, ininya hasilnya, mobilitas pergerakan usahanya. Kadang besar, kadang kecil, kadang kosong gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau yang sekarang ini obat-obatan, zakatnya besar ya. Apalagi kemarin katanya oksigen itu habis katanya. Tabung oksigen itu habis ya.
Baik, jadi seperti itu 2,5%-nya. Nah, ya sekarang tinggal dibagi saja. Kalau seumpama kita contoh, masing-masing kita beda-beda. Dalam sebulan kita dapat penghasilan 15 juta. Maka hitung aja 2,5% dari 15 juta. Itu nggak dihitung pengeluaran rutin kayak apa? Keluarga itu ya, maksudnya kayak buat makan, buat pendidikan itu nggak dipotong itu dulu. Enggak. Jadi langsung dikeluarkan zakatnya, baru sisanya buat keperluan kita. Karena kan wajib dulu adalah zakat daripada uang. Nah, kecuali jamaah ingin mengeluarkan setahun, dihitung berapa hasil bersih dari keuntungan usaha itu. Kemudian baru dihitung apakah mencapai, cuma contoh, kita punya keuntungan 100 juta dalam setahun. Tetapi setelah dibagi-bagi ternyata ada beberapa juta untuk keperluan usaha itu. Dipotong ternyata tidak sampai 85 gram emas. Cuma tinggal sedikit aja, 80 gram. Berarti 80 juta. 20 jutanya kepakai buat keperluan usaha. Maksudnya keperluan usaha itu udah pakai yang mungkin benerin apa, ya. Kalau kontrakan, renovasi, cat, segala macamnya, dipotong ternyata 80 juta, maka tidak wajib zakat. Tapi kan sebetulnya 80 juta besar, ya udah sedekah aja gitu. Tapi memang kebanyakan orang lebih aman milih yang setiap bulan atau setiap dia dapat keuntungan gitu aja. Jadi hitungannya kadang-kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung daripada dia dapat keuntungan daripada usahanya, langsung dikeluarkan. Kenapa? Lebih simpel itu. Makanya orang harus ada umur. Iya. Nah, oke, baik. Kemudian sampai sini paham ya? Untuk usaha, profesi, termasuk emas itu juga sama tadi ya. Hitungannya adalah 85 gram emas. Jadi kita kalau aset, kita punya aset emas, invest emas sampai mencapai 85 gram, nah maka itu harus dizakati 2,5%-nya dari aset emas. Tinggal dihitung saja, dikonversikan ke rupiah, berapa yang harus kita bayar. Jadi bayarnya bukan dengan emas, tapi rupiah, dirupiahkan. Kalau kita bayarnya pakai emas, gimana caranya? Sedangkan mustahik itu kan banyak, jadi kita harus konversi ke rupiah. Oke, kemudian ternak ini paling repot nih. Kalau kita usaha ternak, hitungnya luar biasa. Saya aja, masya Allah ini. Contoh, kita punya unta 5 aja. Itu 5 itu udah batasan wajib zakat 5. Tapi kalau baru 1, 2, 3, 4 belum. Tapi kalau sudah punya 5 ekor, ini dalam hadis itu zakatnya bukan unta, zakatnya 1 kambing umur 2 tahun, 1 domba umur 1 tahun. Nah, bingung nggak? Kalau kita punya 5 unta, kita beli 1 unta, beranak dalam 1 tahun ada 5 unta, wajib zakat karena sudah punya 5 unta. Zakatnya kambing umur 2 tahun, domba umur 1 tahun. Zakatnya. Zakat.
Pusing nggak? Ya. Ya nggak kena zakat sebelum 1 tahun potong atuh. Kan pusing. Apa patokan harganya harga pasar berarti. Iya. Betul. Betul. Ya. Sampai 160 ekor unta, ya itu barulah ini. Kalau 5 ekor sampai 20 ekor itu zakatnya masih kambing. Ya, 5 sampai 25. Tapi kalau sudah lebih dari 25, lebih dari 20, ya, itu zakatnya unta. Tapi unta yang dizakatin unta betina. Oh, jantan enggak? Enggak. Ya, yang dizakatin unta betina. Itu aturannya begitu. Ada yang nanya, Ustaz, pusing begitu. Saya pakai duit aja. Ya maksudnya tadi kan emas itu pakai uang. Nih saya zakatnya pakai uang, bisa nggak? Maksudnya harga kambing, harga kambing tapi dijual, kemudian zakatnya pakai uang seharga tadi kambing, seharga unta betina. Ada sebagian mengatakan tidak boleh. Kalau zakat ternak ya Pak, zakatnya dengan, kalau punya ternak zakatnya dengan ternak. Tapi ada juga yang mengatakan boleh dengan harga hewan yang tadi wajib dizakati. Begitu juga sapi. Kalau ontak tadi 5 sudah harus wajib zakat. Nah, kalau sapi itu kalau sudah 30. Kalau masih 1 sampai 29 belum wajib zakat. Tapi kalau sampai sudah 30 maka zakatnya 1 sapi umur 1 tahun. Jenis betina juga. Jenisnya di sini disampaikan ya. Betina juga ya. Iya. Tapi kalau jantan enggak. Nyata enggak? Kalau yang masuk utang ini sapi susunya. Iya. Betul. Kalau yang kambing juga sama. Kambing, kambing ya. Hitungannya kalau sudah sampai 40 ekor. Nah, ininya zakatnya adalah 1 kambing betina umur 1 tahun. 1 kambing betina umur 1 tahun. Tapi kalau sudah sampai ratusan, 100 ekor, 200 ekor, itu 2 kambing. Ada yang 3 kambing yang umurnya 2 tahun. Jadi udah seumpama 120 ekor, zakatnya 2 kambing, berarti udah ambil aja dari situ yang kita punya. Kasih. Kalau di kampung saya kan banyak yang melihara kambing. Ya. Misalnya di situ kan 40 ekor. Ya, kalau sudah betina. Nah, ya. kalau dalam 40 ekor itu campur aduk, ada betina, jangan berarti enggak belum kan? Bukan, maksudnya gini. Jadi yang 40 yang ekor itu, yang di zakat. 40 ekor itu Yang buat zakat dan betina. Oh. Tetapi yang dizakati, maksudnya yang dikeluarkan zakatnya hanya betina. Yang buat bayar maksudnya gitu. Paham ya? Yang buat Yang buat ngasih. Tapi kalau hitungan 40 ekor itu ya boleh campur. Mau jantan, mau betina. Oke, baik. Kemudian pusing ya. Kita nggak punya ternak. Enggak ternak juga nih. Tapi kalau ternak ayam, ternak burung nggak ada zakatnya. Yang Masya Allah. Iya. Nah, iya, jadi seperti itu ya. Oke, baik. Padi. Nah, padi ya. Itu
nisabnya itu 5 wasak di dalam ilmu fikih, istilahnya wasak. Nah, wasak itu kalau dikilokan 652,8 kilo. Nah, dihituinlah. Dilurusin berapa jadinya? 7 kintal lah. 7 kintal. 7 kintal ya. 7 kintal ya. Contoh, petani punya panen 1 ton. 1 ton ya. Harga padi saat panen 5.500. Contohnya. Di sini dicontohkan. Biaya produksi 1 juta. Biaya produksi berapa? 1 juta. Tadi nilai nisabnya kan 7 kintal. Itu 7 kintal lah. Nah, dikalikan 5.500 per kilonya, Dipotong. ya, sama dengan berapa tuh? Ya pokoknya itulah. Potong biaya produksi gitu ya, Pak. Potong biaya produksi, ya kan? Nah, maka nilai zakatnya adalah tadi seumpama contohlah di sini 652,8 kilo dikali 5.500 per kilonya ketika panen padi itu, ya, dihitung 3.590.000. Kemudian yang tadi harga produksi kan 1 juta, maka dikurang, ya, dikurang biaya produksi 1 juta, berarti berapa? 2 juta. 2 juta 500 lah gitu ya. Maka zakatnya adalah 5% dari 2 juta 500 berapa? Berapa? 150. Ya udah gitu. Setiap panen itu, Pak. Ketika panen, setiap panen. Kalau padi itu bukan 1 tahun ya. Ketika panen. 3 bulan sekali. Hah? 3 bulan sekali. Iya, bisa jadi. 4 bulan. Kalau berapa ya itu sekitar 3 bulan, 4 bulan. 3-4 bulan. 3-4 bulan. 3 bulan itu dari Oke, baik. sampai panen. Lalu jamaah rahimakumullah, untuk mustahik ya. Nah, ini kita harus, mustahik itu gimana sih mustahik? Apakah janda, terus orang tua itu termasuk daripada mustahik ya? Di sini disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya, yang pertama mustahik itu adalah fakir. Fakir itu apa? Pernah saya jelasin? Punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Punya penghasilan tapi kurang. Itu fakir. Kebutuhan dia selama sebulan itu 4 juta, tapi dia penghasilannya cuma 3 juta. Atau dia penghasilan cuma 2 juta, itu fakir. Kalau miskin, dia punya penghasilan tapi cukup buat kebutuhannya, pas-pasan lah. Butuhnya 4 juta, kebutuhannya 4 juta, dia penghasilannya 4, pas banget. Padahal kita nggak tahu namanya hidup, kadang-kadang nggak bisa ngepas begitu. Makanya itulah disebut miskin. Ada yang begitu miskin. Bisa aja. Pas-pasan lah ya. Ya sebetulnya kita juga masih kurang ya. Terutama kalau tanggal tua gitu. Biasa ya gitu. Kita juga kebutuhannya 10 juta setiap bulan, tapi dapatnya Iya. Miskin tuh. Jadi mohon maaf, uang 10 juta, uang 15 juta bisa jadi dihitung dia adalah penerima zakat. Karena kebutuhannya. Mungkin 10 juta oke, gede kayaknya, tapi ternyata dia kebutuhannya adalah lebih dari 10 juta, maka dihitung adalah fakir, berhak menerima zakat gitu. Ya banyak. Masya Allah. Oke, baik, paham ya? Fakir miskin.
amil. Amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengatur proses masuk keluarnya zakat. Nah, amil itu sekarang kita pahami tidak harus ditunjuk oleh pemerintah. Pokoknya panitia zakat lah. Yang panitia itu memang bekerja untuk menerima dan menyalurkan zakat. Nah, itulah disebut amil dan dia mendapat bagian zakat. Nah, itu besaran ketentuannya itu ada ininya nggak Pak Ustaz, dalilnya, maksudnya harus sekian apa sekian gitu dari nilai yang orang yang berzakat itu gitu. Dari amil sendiri kalau misalkan ngambil gitu. Karena kan kalau yang badan-badan kayak Bazis kayak itu yang nasional, skala nasional itu kan dia dapat uangnya kan miliaran barangkali ya. Nah itu ada rumusan nggak, maksudnya dia berapa persennya atau apanya gitu? Iya, jadi memang di dalam pembagian mustahik zakat termasuk amil ya tidak ada hitungan sekian persen, karena yang hitungan sekian persen itu hanya untuk yang zakat. Ya tadi yang muzaki. Ya. Tapi kalau mustahik itu adalah ya kita tergantung kitanya pembagian harus adil lah di situ. Banyak kan di Indonesia kan kan nggak Ya, ada rumusan jadi yang miliaran itu, yang di sono Amilnya itu ya. amilnya yang gede. Nah, jadi gini, untuk amil ini memang menjadi masalah besar dalam agama kita. Ya, termasuk kalau amil ini jujur, maksudnya jujur gini. Iya sih, memang secara mustahik saya dapat, tapi kan saya kaya. Saya kan sudah cukup. Udah nggak usah saya ambil, itu harusnya. Jadi lebih kepada kesadaran. Ini kadang-kadang mohon maaf, kemarin saya udah lama ya, beberapa tahun yang lalu, ada jamaah saya itu adalah orang Basnas. Pokoknya yang berkecimpung di masalah ini. Dia cerita dan saya kaget. Ya, entah itu beberapa pejabatnya atau semua karyawannya, saya Allah a'lam. Tapi beliau cerita setiap Ramadan kan banyak yang transfer zakat mau KSN tuh kan sekian miliar bahkan triliunan. Itu pengakuannya sih, kalau saya kan diceritakan. Besaran gaji dan besaran THR, ya, besaran gaji dan besaran THR itu lebih besar dia dapat zakat dari amil. Maksudnya bagian daripada mustahik dia sebagai amil, bahkan bisa beli mobil. Amil saya. Berarti kan ada hitungan di situ dia. Ada presentasi. Padahal tidak ada dalam agama kita. Presentasi seperti itu nggak ada. Makanya ketika semakin banyak orang yang transfer ke Basnas atau Bazis dan sebagainya, maka semakin besar amil mendapatkan banyak. Ini loh yang maksud saya tadi tidak tepat. Itu dengan PD-nya loh. Setiap tahun mobil baru dari hasil mustahik zakat. Itu nggak bisa dianggap penyelewengan juga lah, sama. Ya sebetulnya iyalah, begitu ya. Karena kalau dilembagakan. Sekarang ini, kita bahas bareng-bareng. Dari mana muncul persenan itu? Sedangkan ini nantinya. Iya, biasanya kan gitu, ada aturan dari. Nah itu kan harus ada rujukan Al-Quran hadis. Kenapa sih dia hanya mungkin mengambil daripada satu sudut pandang bahwa ambil dapat
mustahik atau dapat bagian. Kenapa sih tidak memandang ayat yang lain itu maksud saya? Maksudnya, oh iya loh, masih banyak di sana itu yang lebih membutuhkan. Sudah kita dapat sekian persen saja lah, yang lainnya kita salurkan. Cara berpikir kita. Hah? Cara berpikir kita. Cara berpikir. Kalau mereka kan yang penting kuat, dasarnya ada undang-undang. Nah, itu betul Pak Gofar. Agama nomor 2 yang penting ada undang-undang. Ada begitu Pak. Dan mereka berlindung di balik undang-undang itu. Dan akhirnya salah. tidak pidana. Kayak tadi dibilang itu penyelewengan bukan buat mereka. Bukan. Secara peraturan juga enggak masuk penyelewengan, cuman secara nurani itu penyelewengan. Itu kan mereka nggak bicara nurani Iya, ada. Tadi saya bilang ya kesadaran diri. Itu Pak, jadi berlindung di balik penyelewengan itu ribut. Nah, itu sepertinya untuk merombak itu gimana kan agak sulit ya. Karena kita belum dapat kesempatan kalau Terutama dari itu Pak, Ustaz, dari AS itu kan luar biasa itu. Satu Iya. kami di Guru doang nih ya. Guru doang. Kami aja setiap bulan saya, ya mohon maaf ya, nominalnya itu hampir 250.000 satu orang. Setiap bulan tuh. Iya. Satu orang ya. Satu orang 250.000. Nah, sekarang ada berapa juta yang khusus guru saja? Belum yang lain ya. Usah berkaitan dengan ASN. Iya. Ini saya potong. Penelitian zakat kita itu kan ranahnya kan ada. Kalau pemerintah kan ada istilah PPN, pajak penghasilan, atau mungkin ada PKP, pajak penghasilan tanpa pajak. Ini Pak Haji tahu lah. Usaha di atas 60 juta dia nggak kena pajak. Tapi kalau agama kan 85 gram, Iya. anggap aja 80 juta. Nah kalau setelah ASN itu kepotong, apakah dia tetap wajib pajak, wajib zakat atau tidak kan gitu? Iya. Pertama kan 2 kali. Sisi Betul. lain dia sudah dipotong pemerintah, sisi lain dia harus membayar. Dan Iya. kami tiap bulan. Tiap bulan ya. Tiap bulan. Oke, baik. Jadi Potong agama lewat agama, tapi lewat pemerintah gitu. kalau ada masalah seperti itu, kita harus bedakan antara pajak tadi dengan zakat. Karena nanti pajak itu ada dalam agama kita. Namanya jizyah. Ada jizyah, ada zakat. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, kalau seumpama dia jizyah sudah mengeluarkan, apakah zakat kemudian gugur? Tidak, tetap wajib zakat. Gitu. Maka ketika jizyah dikeluarkan, hitung lagi. Kira-kira setelah dia bayar jizyah, apakah sampai 1 nisab? Itu masuk. Kalau tidak sampai, berarti tidak wajib zakat gitu. Tapi kalau sampai, berarti wajib zakat. Gitu aja. oh berarti tetap dihitung mundur. Tapi di Iya. ASN itu Ya, dipotong Sebenarnya kalau saya sampai nisab enggak? apa ya? Yang mengelola itu basis saya. Berarti zakat. Ada diambil zakat infak sedekah. Berarti zakat yang 250.000. Pokoknya setiap bulan ada pemberitahuan melalui WhatsApp. Terima kasih Anda sudah membayar ZIS. Zakat berarti. Iya, bahasanya itu ke kami. Oh, bahasanya itu. Terima kasih Anda telah membayar ZIS melalui penghasilan Anda sebesar saya itu 267.000. Oh, beda-beda ya. Beda kan dengan golongan. Golongan ya. zakat, akadnya zakat. Angkatnya zakat. Ya. Iya, yang mengelolanya Pas basis. pajak bukan? Bukan. Pajak itu lain lagi. Oh, beda lagi nanti. Kalau pajak itu sebelum gaji sudah ada tertulis PPN. Oh, jadi langsung PPH bukan PPN. langsung dipotong ya? Tuh. Setiap bulan ya? Langsung dipotong juga. Alhamdulillah. Kan Iya. di kami itu ada istilahnya penghasilan kotor, penghasilan bersih setelah dipotong PPH. Nah, jadi kalau seumpama kasusnya begitu, berarti kan pajaknya sudah otomatis dipotong. Udah. Kemudian zakat juga otomatis Udah. setiap bulannya. Nah. Ya, maka ya iya sebetulnya sudah. Udah banyak potongan Pak itu ya. Kalau Ramadan ya zakat nggak enak sama Pak Sidik lah. Iya sebetulnya kalau kayak Pak Maman sebetulnya nggak enak. Ya. Cuma kayak video yang di kampung itu banyak. Ay.
Itu yang saya bilang. Tapi ini jenis ASN pun ada penghasilan tambahan di luar. Itu beda lagi. Mungkin. Kalau ada usaha yang lain, keluarkan lagi. Tapi yang saya bingung begini Pak Ustaz. Iya. Kalau di istilah pajak kan lebih simpel. Ada istilah pajak penghasilan kan. Nah kalau di kita, kalau saya dengar dari perjalanan Pak Ustaz agak ribet gitu. Iya. Mohon maaf lah ya, dari model yang emas ini, tapi kemudian ada pemahaman dikonversi dan itu usaha konversi. Iya. Ya. Nah sekarang kalau misalkan saya kan kadang-kadang bingung kan, kita misalkan usaha lele Pak, ya kan? Kita masuknya kan ke penghasilan, misalnya ada penghasilan. Nah kalau misalnya kekayaan seperti yang tadi kasusnya yang ditanyakan tadi di sini begitu, punya kontrakan, tapi kita juga punya kekayaan. Apakah kekayaan itu bagian dari yang harus disyaratkan dan kekayaan itu? Kekayaan. Iya, kekayaan. Iya. Artinya kekayaan itu kan bisa berupa tanah, bisa berupa tanah, bisa berupa semuanya. Iya. Jadi kalau kekayaan itu adalah memberikan manfaat, maksudnya manfaat ini ya, dalam artian kita mendapat hasil daripada kekayaan kita, maka wajib dizakati. Tapi kalau kekayaan kita diem aja, maksudnya nggak ada sewa, ya cuma invest aja, maka tidak wajib dizakati. Dan walaupun itu masuk dalam kategori kekayaan kita. Itu konversinya ke emas atau ke yang tadi? Iya, beberapa 8 itu loh. Itu masuknya ke emas. Konversinya ke emas. Iya, jadi 85 gram dan dikeluarkan 2,5%-nya. Dari kalau seumpama tanah tadi dijual, ya, atau tanah tadi disewakan. Nah, itu kalau dihitung ada penghasilan yang kita dapat dari kekayaan itu, barulah kita zakat. Sama halnya tadi seperti emas perhiasan. Kalau kita emas perhiasan itu adalah kita pakai buat perhiasan, maka tidak wajib zakat. Tapi kalau kita simpan, kemudian sampai kita setahunnya kita jual, ada hasilnya, maka kita wajib zakatnya, wajib keluarkan zakat. Sama mengenai emas dengan tanah tersebut kan hampir mirip itu. Ya. Emas batangan nggak berfungsi apa-apa. Iya. Disimpan aja. Tiap tahun. Diem aja, nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa emas mendapatkan persentase harus mengeluarkan? Karena enggak. Iya. Jadi kalau emas itu kan dia punya hitungannya itu adalah ketika, maksudnya catatannya adalah tidak dipakai, maksudnya disimpan. Kalau tanah itu hitungannya adalah ketika dia mendapatkan hasil. Jadi yang menjadi rumus adalah bukan manfaat. Ya memang sama sih ya, sama, seakan-akan sama. Tetapi yang menjadi catatan itu adalah kalau emas ya, dan termasuk perak juga, itu adalah ketika dia tidak dipakai, disimpan Untuk perhiasan. Perhiasan ataupun emas batangan gitu ya. Nah, tetapi kalau tanah itu dia ketika ada manfaat, rumus prinsip. Mungkin pertanyaan Pak Iwan benar juga. Iya. Emas juga nggak dipakai, tapi beban mungkin ya, mungkin beban zakatnya kan per tahun ya. Iya. Emas. Jadi di sini dilihat dari niatnya kalau menurut saya. Jadi kalau niatnya bukan bahwa emas, kalau dia ngumpul berarti kan untuk investasi gitu. Iya. Berarti kan dia harus. Tapi kalau ini kan secara Enggak, maksudnya jenisnya Pak Haji, jenisnya kalau sama-sama emas dan tanah. Iya. karena kalau tanah itu kan tadi ini ya, sebentar Pak, sebentar. Pemahaman saya begini, kalau misalkan emas kan bebannya setiap tahun, Iya. harus disyaratkan. Sementara tanah kan nunggu dijual. Nah, Sementara nilainya kan mungkin bisa lebih 2 kali lipat dari emas. Itu kan pertanyaannya kan. iya. Nah, itu. Maksudnya itu, iya. Iya. Tapi Jadi setelah penjelasannya Ustaz, baru kitanya. Artinya tanah tersebut harus sudah mendapatkan manfaat dari tanah tersebut baru kita keluarkan. Gitu. Tapi kalau untuk masih perhitungannya masih utuh nggak diapa-apain, nggak kena apa-apa. Karena dia ibaratnya kalau sawah itu kan permanen per itu gitu loh. Maksud saya gitu.
Emas pun juga kalau dikatakan nggak ada manfaatnya. Tinggal niatnya tadi. Iya, jadi jadi kalau emas itu tadi betul ya di awal, apa tujuan daripada kita beli emas? Kalau memang emas itu adalah kita pakai, yang kita pakai kan kadang-kadang kita juga taruh juga, nggak setiap hari kita pakai gitu ya. Nah maka itu tidak masuk daripada zakat. Dan saya yakin orang yang niatnya untuk investasi emas itu pasti dia akan mendapatkan manfaat daripada emas itu, sehingga mau nggak mau dia harus keluarkan zakat daripada emas. Jadi memang di dalam syariat kita beda sekali, walaupun seakan-akan tadi yang Pak Gopar mirip sebetulnya. Toh emas juga kalau nggak dijual juga kita nggak dapat, kan gitu loh. Padahal sebetulnya emas itu rumusnya tadi berbeda dengan yang lain. Maksudnya tanah atau kontrakan tadi ya. Kalau kontrakan kosong ya sudah tidak wajib zakat. Tanah tidak disewakan berarti tidak wajib zakat. Tapi kalau emas, walaupun tidak gitu ya, walaupun kita tidak menggunakannya, tapi kita tujuannya ada investasi, maka harus dikeluarkan zakat. Khusus emas. Barangkali itu Pak. Tanah. Khusus emas. Emas ada spesifik Pak. Spesifik. Barangkali itu tanah. Iya. Barangkali kalau tanah itu dihukuminya sebagai sarana gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Karena kayak misalkan kendaraan yang berfungsi sebagai bisnis disewain terus menghasilkan manfaat, nah itu ilustrasinya seperti itu berarti. Iya, kalau tanah. Masih ada dasarnya tuh asas manfaat dari barang tersebut. Iya. Tapi kalau mau hati-hati, mau itu ya tergantung niat ya seperti Pak Rizky tadi, dan walaupun betul juga iya kan itu aja. Kalau Pak Ustadz ada nggak dasar kenapa emas itu spesial itu? Mungkin kalau emas dia bagus itu karena emas itu kan mudah dimanfaatkan. Iya. Karena itu kan Iya. emas dibanding tanah lah, jual tanah kan lumayan. Ya, di antara daripada alasannya itu memang emas perak itu kan sejak zaman dulu Rasulullah itu dinar, dirham itu adalah emas dan perak. Dinar itu adalah emas, dirham adalah perak. Nah, jadi memang sejak zaman dahulu pertama alasannya adalah emas dan perak sudah di zaman Rasul sudah digunakan untuk alat tukar dan lebih cepat. Tadi betul Pak Agus ya. Nah, dibanding tanah kita harus lama jualnya kan. Tuhan. Langsung. Masya Allah. Iya. Saya dijawab Pak, orang yang harus bayar zakat. Masa makan ini sambil ngobrol lah, sebab ini yang agak repot itu ya kalau kayak waris itu kan itu kan dijelasin ya. Betul. Kita kan waris kan, misalnya berhak waris ini sepertiganya, seperdelapannya itu ada. Nah kelihatannya kalau di zakat itu maaf Pak Ustadz mungkin dasar Quran hadisnya ada kan ada 4 mazhab ada nggak ini pilih yang mana? Ya, jadi kalau yang tadi saya sampaikan sebetulnya saya sudah simpulkan dari beberapa ayat Quran dan hadis. Ketika kita punya emas perak maka zakatnya sekian, nisabnya sekian, 2,5%-nya. Terus kalau tadi onta sekian, nah itu tadi yang saya katakan yang sampai begitu ribetnya lah, jelimet lah. Nah maka itulah yang harusnya kita lakukan kalau kita mau berdasarkan hitungan syariat Islam. Tapi kan mohon maaf, kadang-kadang umat kita, contoh waris tadi, mereka lebih suka ya udah nggak usah pakai hitungan syariat gitu kan. Akhirnya muncullah di situ pembagian secara merata, secara hukum. Dan sampai mohon maaf, yang perempuan itu bahkan lebih besar kadang-kadang dapatnya. Ya, kalau secara agama kita perempuan itu kan harusnya setengah dari laki-laki warisan ya. Tapi memang harusnya kalau itu warisan harus sesuai dengan
syariah. Kalau warisan, tapi kalau memang jamaah mengharapkan supaya dipecah secara rata, ya sudah, jangan dihitung waris. Dan itu di sini ambil orang tua, karena kan yang mewarisi adalah ayah, bukan ibu kan, ayah yang mewarisi kepada keturunannya. Nah kalau memang ayah ini kepingin anak-anaknya dibagi secara rata, ya sudah, jangan disebut waris. Bagi waris kayak hidup, disebutlah hadiah. Ya, disebut hadiah. Nah, ini kamu nanti tanah bapak yang ada di Madiun. Ini kamu tanah bapak yang ada di Mojokerto, gitu. Itu namanya hadiah. Tapi harus dituangkan kalau Dalam bentuk tulisan dan tak gitu ya, dicap sama tangan itu apa namanya? Wasiat. Notaris. Nggak apa wasiat itu maksudnya. Iya. Supaya itu menjadi bukti. Kalau cuma lisan takutnya malah rancu nanti. Kalau mau rata ya. Tapi kalau orang tua tidak nyebut begitu, tidak nyebut kayak tadi tuh rata, maka harus dibagi secara syariah. Yang perempuan mau tidak mau harus terima, kecuali udah dibagi secara syariat. Kemudian ada perempuan yang menurut ekonomi dia lebih susah, lebih sulit, ya sudah, kita memberikan kepada dia gitu. Tapi kita sudah terima waris itu. Bagian kita terima dulu. Kita sudah terima, kayak contohnya gini, jamaah ada orang ngasih, terima dulu. Kayaknya saya sudah mampu, kasih ke orang gitu. Sama seperti tadi. Jadi jangan langsung dibagi kepada perempuan ini tanpa aturan syariat. Tetap ikuti syariat. Baru kalau kita ada perempuan yang kurang ekonominya, kita bantu. Kita ambil sedikit bagian warisan kita kasih. Iya, gitu caranya. Kalau sekarang lagi musim waktu bulan kalau saya Ya. banyak pengusaha kambing. Kalau mengikuti zakat mungkin agak ribet. Kalau misalkan boleh nggak? Misalkan kita tidak bicara misalkan kambing sekian ekor harus zakatnya berapa kambing? Penghasilan. Penghasilan. Dianggap aja penghasilan. Kita jual kambing untungnya sekian, zakatnya sekian. Sebetulnya kalau dia usahanya itu adalah kambing, yang mana kambing itu sudah masuk dalam kategori zakat ternak, jadi dia tidak boleh ikut kepada zakat usaha penghasilan, karena hitungannya nanti kecil. Kalau zakat penghasilan kan cuma 2,5%, sedangkan zakat kambing itu kan harus 1 ekor kambing, ada 2 ekor kambing gitu. Kecuali dia tetap tetap zakatnya itu dengan uang, tapi senilai kambing yang harus dizakat. Jadi tidak bisa kecuali tadi usaha yang ternak itu tidak masuk dalam kategori zakat mal, seperti tadi ya, ternak ayam, ternak burung, ternak lele. Tapi kalau ternaknya masuk dalam kategori mal, maka harus dengan aturan syariat. Oke, ya memang seperti itu ya. Jadi yang harus kita pahami, zakat mal itu tidak melulu bentuk uang, gitu maksudnya. Kan kita kan pikirnya uang gitu. Tapi kalau dia ternak, ya harus dengan ternak juga. Walaupun ada tadi wakbah Zuhaili boleh, asalkan senilai dengan harga kambing yang dizakati. Oke, baik. Mana cukup? Cukup ya? Kalau mau boleh sampai lama. Kalau ini nanti waris, kalau waris cukup panjang lagi. Iya. Banyak yang dihitung Pak. Oke. Ya, kita tadi fakir, miskin, amil ya, kemudian orang mu'allaf yang baru masuk Islam, kemudian budak insya Allah nggak ada ya di dalam agama kita, wal gharimin, dan orang yang banyak hutang.
itu juga masuk mustahik zakat. Antara hutang dengan kebutuhan lebih banyak hutang, itu gharib, itu dia wajib kita tolong. Ya. Nggak tahu atau Ustaz? Karena banyak yang Angsuran. kelihatan Masya Allah. Hutang elit Berarti dia mustahik zakat sih. cicilan mobil, cicilan itu Rumah, mobil, motor nih. Belum ibu-ibu panci. Masya Allah. udah Ini banyak mustahik zakat. kebutuhan mewah lagi. Semuanya itu sekarang. semuanya dicicil sekarang. Jadi udah nggak ada yang bisa zakat lagi. Ya bayar ASN nggak apa-apa ya, jual obligasi kalau Ustaz jual surat berharga negara. Iya. Iya. Jadi gharib banyak ya yang hutang itu ya. Utang sama masyarakat. Kemudian negara juga. Ini itu negara. Oke, kemudian yang ketujuh wa fi sabilillah. Ya, wa fi sabilillah adalah termasuk ulama, guru, kemudian santri yang mondok itu mereka mendapatkan zakat, mustahik zakat. Kemudian termasuk kemudian yang terakhir adalah wabni sabil. Wabni sabil itu adalah orang-orang yang maksudnya anak jalanan ini bukan anak jalanan yang tinggal di jalan, bukan ya, tapi anak jalanan ini maksudnya adalah dia adalah orang-orang yang berdakwah musafir ke sini, apa kayak siapa ya? Jamaah tabligh. Jaulah. Dia ke musola masak nasi, itu kita harus ngasih dia, bantu dia. Jangan dia yang beli, tapi kita yang ngasih. Itu dia ibnu sabil. Termasuk ibnu sabil adalah orang yang merantau jauh, tujuannya adalah untuk kerja atau pokoknya untuk kebutuhan rumah tangga. Saya masuk. Hah? Saya masuk. Ibnu sabil. Semuanya dikelompokkan. Kalau yang susah-susah mau aja dia. Iya. Tinggal gajah. Iya. Oke, baik, saya kira cukup ya. Ya. Pada kesempatan kali ini kita bicara tentang masalah zakat mal. Mudah-mudahan akan jauh lebih mendapatkan pencerahan buat kita. Silakan pilih mau yang langsung setiap bulan atau mau setiap tahun ya, untuk praktek daripada zakat mal. Baik, kalau gitu mari kita akhiri dengan kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi wa dhunub, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انا نسالك علما نافعا وايمانا ثابتا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وقلبا ذوارا التي موطنا قويا وتوبة نصوحا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا كثيرا انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.